Bismillah. Berikutnya rukun yang ketiga dan keempat dari manasik umroh adalah sa'i dan tahallul. Sa'i dilakukan dengan cara berjalan dan berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah 7 kali bolak-balik. Dimulai dari Bukit Sofa, diakhiri di Bukit Marwah. Sofa ke Marwah dihitung 1 dan Marwah ke Sofa dihitung 1. Jarak antara Bukit Sofa dan Marwah sejauh 405 meter dan kita akan melewatinya 7 kali. Jadi total jarak yang kita tempuh saat sa'i sekitar 2,8 km. Kami menganjurkan Bapak Ibu jamaah untuk menggunakan alas kaki saat sa'i ini karena lintasan yang kita tempuh cukup jauh walaupun lantainya marmer dan dingin, tapi perlu kita menggunakan alas kaki supaya kaki kita tidak lecet. Sa'i Bapak Ibu berbeda dengan tawaf, di mana tawaf itu harus dalam keadaan suci dari hadas, harus terjaga wudhunya begitu. Kalau sa'i tidak harus suci dari hadas. Jadi ketika Bapak Ibu setelah tawaf dan kemudian sholat 2 rakaat kemudian kentut, maka tidak ada masalah karena sa'i tidak harus terjaga dalam keadaan berwudhu. Dan kemudian sa'i disunahkan bersambung dari tawaf. Adapun ketika Bapak Ibu ingin beristirahat sebentar, nanti tidak ada masalah, tinggal setelah itu kita sambung sa'i. Apa bacaan sa'i? Bacaan sa'i secara umum konsepnya sama seperti tawaf, yaitu banyak berzikir memuji Allah kemudian baru berdoa. Kita dapati ketika tawaf kita berzikir bebas setelah bismillahi Allahu akbar, kemudian kita membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Baru setelah itu kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian pula di sa'i, nanti insyaallah sebentar lagi kita akan membahas bacaannya. Kita berzikir dulu memuji Allah kemudian baru berdoa. Memulai sa'i kita ada 2 bacaan. Yang pertama inna sofa wal marwata min sya'airillah, itu cukup. Kemudian kita membaca abda'u bima bada'allahu bihi, artinya abda'u, saya memulai, bima bada'allah, dengan apa-apa yang dimulai Allah dengannya, bima bada'allahu bihi. Karena Allah menyebutkan inna sofa wal marwata, sofa dulu baru marwah, maka kita mulai dari Bukit Sofa. Dan jadi secara teknis kita akan sampai di Bukit Sofa. Kemudian ketika akan mulai kita membaca inna sofa wal marwata min sya'airillah, abda'u bima bada'allahu bihi. Setelah itu yang kita lakukan adalah melihat ke bawah, melihat sholat, karena kita disunahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Menghadap setelah kita sejajar dengan sholat, menghadap ke Ka'bah artinya kita mengangkat tangan dan bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian Bapak Ibu kami persilakan untuk berdoa bebas. Idealnya Bapak Ibu ketika kita lintasan sepi dan Bapak Ibu dalam keadaan fit, maka zikir, setelah berzikir yang sebelah kiri kemudian berdoa, ini kita lakukan 3 kali. Jadi ada zikir, doa, dan zikir. Jadi ada 3 zikir diselingi dengan 2 doa. Namun keadaan bisa berubah jika di Bukit Sofa atau di Bukit Marwah terjadi kepadatan yang luar biasa, yang banyak, atau kemudian kondisi Bapak Ibu tidak memungkinkan karena tidak terlalu fit, sehingga biasanya pembimbing akan mengambil keputusan misalnya dibaca sambil jalan atau dibaca 1 atau 2 kali saja, dan itu tidak ada masalah. Sekali lagi, saat tawaf dan sa'i yang dituntut adalah putarannya, adalah putar berjalannya 7 kalinya, bukan bacaannya. Baik.
Kemudian di antara Safa ke Marwah, dalam perjalanan Safa ke Marwah kita akan melewati pilar hijau, 2 pilar hijau. Bapak-bapak di antara 2 pilar hijau ini disunahkan untuk berlari-lari kecil sambil berdoa, Rabbighfir warham innaka anta al-a'azzul akram. Ya Allah, ampunilah saya, warham, dan sayangilah saya, innaka anta, sesungguhnya engkau, al-a'azzul akram, yang maha perkasa lagi maha mulia. Ini kita baca, kita ulang-ulang sampai pilar hijaunya ini habis, lampu hijaunya selesai. Kemudian kita berjalan seperti biasa, dan kami anjurkan Bapak Ibu untuk memperbanyak zikir dan doa di sa'i ini, terutama di sa'i. Kenapa? Karena saat di tawaf kita punya tawaf sunnah. Jadi setelah tawaf yang kita bahas sebelumnya, tawaf untuk umroh, maka Bapak Ibu bisa datang kapan saja ke Masjidil Haram selama kita di Mekah untuk tawaf sunnah. Tawaf sunnah bisa menggunakan baju bebas, bisa pakai skuter listrik, atau di pelataran menggunakan kain ihram. Itu 7 kali dan itu sunnah. Adapun sa'i tidak ada sa'i sunnah, sehingga ketika kita melakukannya saat umroh, maka kita pergunakan kesempatan ini untuk banyak-banyak berzikir dan berdoa, karena doa di tempat mas'a, di tempat sa'i ini adalah doa di antara doa-doa yang mustajab. Jadi sembari kita jalan ke Marwah, kita banyak berzikir, kita banyak berdoa. Kira-kira kalau di list, di daftar doa-doa Bapak Ibu yang paling atas, maka kita ulang-ulang terus di sembari Bapak Ibu berjalan dari Safa ke Marwah. Kemudian kita akan sampai di Marwah. Pertama kali yang kita lakukan adalah melihat lantai, jadi memastikan kita menghadap Ka'bah. Kemudian mengangkat tangan dan bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian berdoa bebas. Ya, jadi berdoa bebas ini Bapak Ibu tidak harus berdoa yang sama dengan pembimbing, atau boleh juga kalau mau mengaminkan doa pembimbing, atau kalau Bapak Ibu punya doa yang spesifik boleh berdoa di sini. Idealnya sekali lagi kita berzikir, berdoa, berzikir, berdoa, berzikir. Jadi 3 kali zikir diselingi dengan 2 kali doa. Namun ini melihat situasi dan kondisi di mas'a atau tempat kita sa'i. Dan demikianlah Bapak Ibu, setelah kita dari Safa ke Marwah, kemudian dari Marwah ke Safa, kita ber-7 kali. Safa ke Marwah dihitung sekali, Marwah ke Safa dihitung sekali, sehingga nanti kita akan berakhir di Bukit Marwah. Ketika sudah yang ke-7, maka tidak ada doa khusus, dan kemudian Bapak Ibu bisa menunaikan rukun umroh yang keempat, yaitu tahallul. Tahallul artinya menghalalkan, ditandai dengan kita mencukur rambut. Untuk bapak-bapak disunahkan untuk gundul plontos, dan atau pilihan yang kedua adalah memotong pendek yang diratakan. Sehingga adapun anjuran kami adalah untuk gundul plontos, karena Rasulullah mendoakan rahmat untuk orang yang gundul plontos 3 kali, dan Rasulullah mendoakan rahmat untuk yang bercukur pendek 1 kali. Tentunya kita ingin mendapatkan doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang rahmatnya yang lebih banyak. Nah, jadi adapun boleh tidak memotong hanya 7 helai, maka ini menurut kami hadisnya lebih kuat yang memotong gundul atau meratakan. Jadi kalau mau dipotong, maka diratakan di seluruh bagian kepala. Pendapat yang memotong hanya sedikit, ini ada pendapat dari beberapa ulama dari mazhab Syafi'iyah. Namun kami lebih menguatkan yang gundul plontos dan bercukur bros. Untuk jamaah wanita,
bapak-bapak yang membawa umroh istrinya, maka bisa memotong seruas jari. Seruas jari, motongnya gimana? Di dalam kerudung, sehingga rambut ibu-ibu tidak tersingkap. Atau bisa juga ibu-ibu meminta kawan-kawannya, ibu-ibu lain, untuk memotong di dalam kerudung sekali lagi, sehingga rambutnya tidak tersingkap. Atau lebih aman, bapak ibu-ibu juga bisa memotong rambut seruas jari di kamar hotel, sehingga tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Dengan tahallul ini, Bapak Ibu, berakhirlah rangkaian ibadah umroh, dan larangan ihram yang tadi pakai wangi-wangian, kemudian pakai pakaian berjahit dan sebagainya, sudah boleh dikerjakan lagi. Jadi kami rekap, sunnah ihram sebelum kita mulai umroh, maka kita dianjurkan mandi besar, potong kuku, mencukur bulu kemaluan dan bulu ketiak. Kemudian laki-laki dianjurkan menggunakan wangi-wangian di badan. Kemudian umroh kita mulai sejak kita mengucapkan labbaik Allahumma umrotan atau Allahumma labbaika umrotan. Sejak itu umroh kita mulai, sejak itu larangan ihram berlaku. Nah, larangan ihram ini berlaku sejak kita mulai labbaik Allahumma umrotan, maka kita disunahkan untuk memperbanyak bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian bacaan ini kita baca terus sampai menjelang tawaf. Menjelang tawaf kita akan masuk ke Masjidil Haram dengan membaca doa masuk masjid, dan nanti kita akan tuntunkan untuk doa melihat Ka'bah. Kemudian kita akan tawaf 7 kali di sekeliling Ka'bah, kemudian sa'i dari Bukit Sofa ke Marwah 7 kali. Setelah itu kita tahallul. Tawaf sampai tahallul kira-kira memakan waktu 2-3 jam. Jadi insya Allah larangan ihram tidak memberatkan dan tidak lama. Baik. Kemudian izinkan kami untuk menerangkan rekap manasik kita dengan video animasi ini. Mudah-mudahan lebih membuat Bapak Ibu memiliki gambaran. Sarapan, mandi, minyak wangi, dan menggunakan pakaian ihram yang 2 lembar untuk bapak-bapak, 1 sarung dan 1 selendang. Ibu-ibu pakaian umroh seperti labbaik Allahumma umrah, muslimah biasa. Setelah membaca niat umroh, maka larangan berlaku. Bapak Ibu sudah masuk dalam ibadah umroh sebagaimana takbiratul ihram pada sholat. labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Setelah itu kita akan sampai Masjidil Haram dan kita akan memulai tawaf dari Hajar Aswad dengan ittiba Allahu Akbar, sebelah kanan untuk bapak-bapak. Kemudian berzikir bebas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Putaran keempat sampai ke-7 kita berjalan biasa. Di putaran ke-7 tidak ada isyarat sebagaimana putaran-putaran sebelumnya. Kita membaca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Kemudian kita sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim atau dimanapun tempat yang tersedia, membaca Al-Fatihah dan Kuliah, Al-Fatihah dan Kulhu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Setelah itu kita bersiap untuk sa'i dari Sofa. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Menghadap kiblat. Abda'u bima bada Allahu bih. Kemudian bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Rabbi ghfir warham innaka antal a'azzul akram. Kemudian ke Marwah. Sofa ke Marwah dihitung 1, dihitung 1. Di Marwah yang kita baca sama seperti di Sofa. Berzikir.
berzikir menghadap kiblat, itu berakhir di Bukit Marwah. Setelah itu tahallul, tak disunahkan untuk bercukur jenggot atau memendekkan seluruh rambut kepala. Buat ibu-ibu cukup memotong seruas jari dan begitulah sudah selesai umroh kita. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan memberikan gambaran untuk umroh kita yang akan datang.